Bem, dah mati dua-duanya. 1,5 juta hilang karena ini yang mahal kan. Halo para electronic lovers, mungkin sebagian dari kalian ada yang familiar dengan ini tuh, ini juga ini barangkali mungkin familiar. Ayo tebak apa itu? Ya, ini adalah driver untuk mesin las industri, kebanyakan ya mesin las industri yang 3 pas di atas 250 ampere. Beberapa merek, banyak lah ya, merek-merek banyak menggunakan driver final seperti ini, driver IGBT seperti ini. Jadi kerusakan ini mengakibatkan dua IGBT ini akan jebol guys. Jadi kan di sini ini satu IGBT, 2 kabel, satu lagi IGBT yang satunya. Nah kalau sampai salah satu rusak gitu ya, atau AC-nya nggak keluar dengan bagus, dengan frekuensi bagus, duty cycle yang bagus, maka dia akan jebol ini. Dan jika kalian repair, punya orang gitu ya, punya pabrik, punya bengkel-bengkel besar gitu, ini harganya paling murah yang China punya itu 400 ribuan sampai 500 ribu. Yang bekas ada 150, 200 tergantung bekas, tapi ya resiko lah ya. Kalau memang nasib baik, bagus, enggak ya rusak. Kalau yang bagus 750, sejuta, pokoknya ke atas juta. Jadi kalau driver ininya yang rusak, begitu dites, beng, habis guys, hilang begitu aja kan. Paling nggak kalau yang gopek 1 juta aja hilang. Oke, makanya kalian harus pastikan yang ini dulu bagus, driver ini. Ini debu kan tuh, karena berdebu-debu kayak gini lah yang bikin rusak juga sebetulnya, apalagi kena air seperti ini. Penyakit umum kan kalau jebol di sini ikut jebol. Kalau driver IGBT jebol biasanya ini kejebol nih, yang ini ya kalau IGBT-nya dulu gitu. Tapi kalau IGBT jebol, ini ikut jebol, kemudian kita lupa atau kita salah lah gitu ya, belum yakin, udah main pasang aja, resikonya di situ. Nah sekarang bagaimana, bisakah dites independen? Nah ini guys, saya mau ngasih tahu buat kalian para electronic lovers yang barangkali di sana berkecimpung di dunia itu. Ini adalah alat tesnya yang bisa kalian bikin secara independen. Jadi kalian ngetes tanpa perlu IGBT, tanpa perlu mesin lasnya. Oke, tanpa perlu mesin lasnya. Jadi kalaupun kalian mau repair ininya juga boleh lah gini. Ini doang nih drivernya nih. Itu apa sih ininya, mudah saja. Ini lampu. Karena keluarnya 12 volt, pakai lampu 12 volt nih. Ini lampu biasa lah. Lampu tuh. Lampu kecil aja. Kebetulan lampunya lampu gini. Tadi pakai lampu ginian bisa, tapi kan karena ini cuma 3 volt, kalau duty cycle dinaikkan putus dia gitu. Nah ini outputnya nih ada 4 itu ya. Kemudian yang ini adalah untuk input sensor current. Mana sensor current? Yang ini. Kalau over current maka dia akan cut off sebetulnya. Ini dari trafo high frequency high voltage masuk ke sini, dia akan membaca ampernya itu berapa besar, apakah dia bagus atau enggak. Kalau kelebihan beban dia akan cut off. Kemudian ini
bisa dipasang, bisa kalian pakai jumper aja pin ini, pin 1 dan 3 jumper langsung nggak apa-apa, atau dikasih tegangan, nanti kasih tegangan di adjustment gitu 3 volt, 3,5 volt sampai 5 volt lah ini ya, kasih adjustment aja supaya bisa tahu bahwa kanan kiri itu berpisah gitu. Nah kemudian yang ini adalah input sinyal dari kontrol, biasanya dari kontrolnya si mesin las. Misalkan dari sini, ini mesin kontrol mesin lasnya keluar menuju ke sini. Yang dipakai adalah pin 1, 2, 3, 4, 3 dan 4 aja yang dipakai. Nomor satunya, nomor 3-nya ground, nomor 4-nya plus, yang lain abaikan. Nah yang ini power aja, AC power dari trafo 1 ampere juga 1 ampere cukup lah. Ini karena adanya gede ya, saya kasih gede 18 volt yang CT 18 CT, 18 nya 1 dan 2, groundnya sini. Oke. Nah udah seperti itu aja. Nah untuk input sinyal kalian bisa beli PWM frekuensi meter seperti ini, banyak lah di online seperti ini. Ini tegangan 9 volt, 9 volt bisa ambil dari sini, bisa ambil dari apa lagi ya, beli power supply kecil lah, yang kecil kayak chargeran tuh kan, ini kecil bisa beli supaya independen. Ini kan karena sedang riset gitu ya, jadi ada beginian. Tapi intinya untuk supaya independen. Ini frekuensinya bisa sampai 30 kHz kalau nggak salah ya. Oke, saya tes aja dulu deh. Ini sekarang duty cycle-nya 0, frekuensinya 0. Ini frekuensi, ini duty cycle. Saya naikkan dulu duty cycle-nya 1, frekuensinya 1 Hz. Nah, dia udah mulai nyala tuh. Oke. Kenapa mati? Jangan lampunya mati guys. Oh iya tuh, kendor apa ya? Oh masih lampunya guys. Dah tuh, dosa nyala dah. Tuh, duty cycle 1, frekuensi 1. Kalau saya naikkan frekuensinya, nggak kelihatan sih. Nih, kedipnya lebih cepat. Nah, duty cycle 1, saya naikkan juga duty cycle-nya. Sama-sama 5. Lebih cepat. 5 cycle, 5 Hz. Oke, saya naikkan duty cycle-nya doang. Akan ada perbedaan nggak? Tuh, 35 duty cycle-nya. Matinya sebentar, nyalanya lama. Kalau saya kurangin sampai dia betul-betul nanti mati dan hidupnya sama. Kalau dia 5, frekuensi 5, ininya 5, sama. Oke, 21 banding 21 tuh. Saya kurangin lagi duty cycle. Oh, banyakan. Tuh, kedipnya lebih cepat. Itu ya, seperti itu. Nah, saya naikkan frekuensinya, masih mengedip. Duty cycle saya naikkan juga 25%. Tuh, di 30 Hz mata saya masih melihat berkedip,
Tapi di 50 Hz mata saya sudah tidak bisa. Ya, frekuensi rumah kan 50 Hz ya. Itu saya udah nggak bisa ngeliat berkedip, tapi kamera masih bisa ngeliat berkedip. Kamera masih bisa, tapi kalau 100 udah nggak bisa kayaknya. Kamera udah nggak mampu nangkap. Nah ini 100 Hz, kamera juga udah melihat dia melotot ya. Sebenarnya sih berkedip, lampu itu berkedip, kita aja nggak kelihatan. Oke, itu untuk dari sini. Sekarang kalau sini berfungsi apa enggak nih, tinggal ini adjustment aja. Nanti lampunya harus mati ya, separuh tuh sampai 3,6 volt, 3,5 dia nyala lagi, nyala 4-4 nya. Saya naikkan 1 volt lagi, mati, sebelah aja hidup. Itu hanya ngetes aja, ngetes bahwa si sensornya bekerja, berfungsi dengan baik. Kalau di jumper tok kan ini, tapi kalau di jumper tok kita tarik aja nih tanpa dipasang, satu nyala guys, tanpa dipasang ya, nyala satu doang. Kalau dipasang bisa 4 ya. Ini apanya sih? Rusak lah lampunya guys, udah kebakar kayaknya, udah gosong tuh. Ini apa tuh, 5 volt soalnya. Oke geng, itu saja rasanya sih kalau buat kalian ya. Mudah-mudahan dapat membantu buat kalian yang sedang ya melakukan perbaikan, karena itu beresiko guys kalau merusak ini kan. Saya kayak gitu, pengalaman saya sih baru tuh ya, masih baru lah tuh guys. Gila kan, nggak sampai hidup-hidup acan ya gara-gara itunya rusak. Kita tengah tes dulu, lari ke sini, bem, dah mati dua-duanya. 1,5 juta hilang, karena ini yang mahal kan. Ada banyak sih guys, ini tinggal berapa yang, tapi banyak banget lah. Itu juga banyak tuh. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian para pecinta elektronika. Thank you. Bye-bye.